wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Ingatlah, dakwah adalah sarana untuk mengajar, bukan untuk mengejek. Dakwah bukan sekedar mengajak orang lain kepada jalan ketaatan, kan tetapi dalam dakwah tersebut mengandung arti kesabaran. Sabar ketika dihina dan sabar ketika dicerca. Sabar ketika dijudge sebagai orang yang sok suci, orang yang sok baik karena selalu mengingatkan orang lain dalam hal kebaikan. Karena itu, marilah kita bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kehidupan itu sangatlah keras. Maka lunakan mereka dengan sabar, ikhtiar, dan tawakal, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi terhadap masalah yang akan kita hadapi, baik di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang. A. Sistem dakwah. Dakwah sebagai sistem berarti terdiri dari beberapa subsistem dakwah yang saling berhubungan. Teori sistem dakwah dikembangkan dalam 6M, meminjam istilah manajemen, yaitu yang pertama personelia atau pengurus man, yang kedua pendanaan money, yang ketiga strategi manajerial method, yang keempat peralatan dan sarana machine, yang kelima khalayak atau masyarakat mitra dakwah market, dan yang terakhir yang keenam adalah pesan dakwah, yakni material. Selain itu, dapat juga ditekankan pada 5 unsur dakwah, yaitu pendakwah, pesan dakwah, mitra dakwah, dan media dakwah. Untuk lebih memperjelas teori sistem dakwah, berikut dikemukakan gambarannya. Yang pertama, pendakwah sama dengan kepala. Yang kedua, pesan dakwah sama dengan dada. Yang ketiga, metode dakwah sama dengan tangan. Yang keempat, mitra dakwah sama dengan perut. Dan yang terakhir yaitu media dakwah sama dengan kaki. Baiklah teman-teman, kita memasuki ke subtema berikutnya, yaitu B. Pola dakwah. Pola diartikan sebagai model, contoh, pedoman, rancangan, dan dasar kerja menurut Widodo 2001-575. Jadi definisi pola dakwah adalah suatu rancangan kerja yang diterapkan oleh seorang dai atau organisasi dakwah dalam proses mengajak, menyeru, dan membimbing umat manusia dengan cara yang bijaksana agar tercapai kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Pembahasan pola dakwah dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu sebagai berikut. 1. Pola dakwah ditinjau dari sifat gerakannya. Yang pertama, pola dakwah ditinjau dari jenisnya, ada 3 macam, yaitu bil hikmah, mau'izatul hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan. Yang kedua, pola dakwah ditinjau dari media yang digunakan, yaitu pola dakwah bil lisan, bil kitabah, dan dakwah bil hal. Al-Aziz pada tahun 2005 menyebut yang pertama sebagai dakwah dengan kalam,
yang kedua dengan tulisan, sedang yang ketiga disebutnya dengan sikap, amaliyah nyata, aksi lapangan, dan disebutnya juga sebagai dakwah yang transformatif. Yang ketiga, pola dakwah ditinjau dari besar kecilnya jumlah sasaran dakwah, yaitu dakwah fardiyah dan dakwah ammah menurut Mahmud pada tahun 1955. Dakwah fardiyah merupakan seruan, gerakan, dan pengorganisasian yang dilakukan seorang dai kepada seseorang. Sedangkan dakwah ammah atau jamaah yakni sebagai aktivitas dakwah yang dilakukan seorang dai profesional terhadap sekelompok orang yang tidak memiliki keistimewaan dan tidak melalui pilihan secara khusus. Mereka terdiri dari orang-orang muslim yang berkumpul di suatu tempat, misalnya seperti masjid, musola, majelis taklim, untuk mendengarkan ajakannya, yaitu mengajak manusia ke jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. C. Strategi dakwah. 1. Pengertian strategi dakwah. Strategi dakwah adalah metode siasat, taktik, atau manuver yang digunakan dalam aktivitas dakwah. Asmuni menambahkan, strategi dakwah yang dipergunakan dalam usaha dakwah harus memperhatikan beberapa hal antara lain. A. Asas filosofi, yaitu asas yang membicarakan tentang hal-hal yang erat hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai dalam proses dakwah. B. Asas psikologi, yaitu asas yang membahas tentang masalah yang erat hubungannya dengan kejiwaan manusia. C. Asas kemampuan dan keahlian, yaitu asas yang lebih menekankan pada kemampuan dan profesionalisme subjek dakwah dalam menjalankan misinya. D. Asas efektivitas dan efisien, yaitu asas yang menekankan usaha melaksanakan kegiatan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan planning yang telah ditentukan. Timbul pertanyaan, bagaimana cara kita menyampaikan pesan dakwah tersebut sehingga dakwah bisa tersampaikan dengan baik? Yaitu kita bisa mengambil salah satu dari dua tatanan di bawah ini. Yang pertama, dakwah secara tatap muka, face to face, dipergunakan apabila kita mengharap efek perubahan tingkah laku, dapat saling melihat secara langsung dan bisa mengetahui apakah mad'u atau audiens memperhatikan kita dan mengerti apa yang kita sampaikan. Dan yang kedua adalah dakwah melalui media. Keuntungannya yaitu mudah disimak di berbagai keadaan, dan kelebihannya juga dapat mencapai mad'u atau audiens dalam jumlah yang besar karena dia bisa disebut sebagai online atau bisa diakses dari mana saja, kapanpun, dan dimanapun. Tujuan strategi gerakan dakwah yakni mengubah sikap, opini atau pandangan dan perilaku sehingga timbul pada diri mad'u efek afektif, kognitif, dan konatif. Kognitif merupakan perilaku di mana individu mencapai tingkat tahu pada objek yang diperkenalkan. Sedangkan afektif merupakan
perilaku di mana individu mempunyai kecenderungan untuk suka atau tidak suka pada objek tersebut. Dan konatif merupakan perilaku yang sudah sampai tahap hingga individu melakukan sesuatu tindakan terhadap objek. Dikutip dari halaman id.m.wikipedia.org. Perkembangan strategi gerakan dakwah. Kurun waktu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah kita lewati sejak 14 abad yang lalu. Sebuah perjuangan dan pengorbanan dalam menjalankan misi yang diembankan ke atas pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, menyeru, mengajak seluruh manusia agar mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajak agar manusia mengakui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara singkat, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sangat berhasil dalam menjalankan dakwahnya. Kita sebagai umat Islam harus bisa melanjutkan misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bisa mempertahankan sekaligus melestarikan hasil jerih payah yang telah beliau perjuangkan, yaitu ajaran agama Islam. Konteks strategi gerakan dakwah yang dulu dan sekarang tentu berbeda karena memang situasi dan tantangannya berbeda pula. Namun tujuan dan sasaran dakwah akan tetap sama, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, generasi muda adalah generasi penerus bangsa, yang mana kita sebagai generasi muda digadang-gadang sebagai sosok agen of change, agen sebuah perubahan. Karena maju dan mundurnya suatu bangsa dan agama tergantung kita sebagai generasi muda. Sebagaimana penyair Arab pernah berkata, inna fiyadi syuban amrol ummah baik taqaddamtum taqaddamat wa in ta'akhartum ta'akharat. Sesungguhnya jangan memudahlah urusan umat. Jika pemudanya maju, maka umat pun akan maju. Jika pemudanya mundur, maka umat pun akan hancur. Pertanyaannya, sikap apa yang harus kita perbuat sehingga kita menjadikan pemuda dan pemudi yang berakhlak Qur'ani, yang mampu menghadang dekadensi moral dan mampu berdakwah lewat mimbar maupun lembar? Jawabannya, menurut jumhur ulama berpendapat, yaitu dengan menanamkan akhlak baik di rumah, di sekolah, di kampus, dan di lingkungan sekitar kita semua. Oleh karena itu, tanamkan wahai ibunda, tanamkan wahai ayahanda, tanamkan wahai penguasa, tanamkan wahai para pejabat negara, tanamkan akhlak kepada generasi muda. Yang kedua, menurut Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i menerangkan dalam kitab yang fundamental, yakni Ihya'u Ulumuddin, menerangkan bahwasanya 6 aspek pendidikan terhadap anak. Yang pertama di antaranya aspek adab, ilmu, kedisiplinan, kesehatan, sosial, dan spiritual, sehingga nantinya mampu menjadi generasi yang handal dan tentunya berakhlak Qur'ani, yang ketika menjadi pejabat tak akan korupsi dalam jabatannya,
yang ketika menjadi penguasa tak akan curang dalam usahanya. Begitupun ketika menjadi ahli ilmu tak akan menjual ilmunya, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kata untuk pemuda, dua kata untuk perubahan, dan dua kata untuk perjuangan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Beli kopi kapal api, pedagangnya empok sinten. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, asli dai dari Banten. Khutbah sopa wa da'ma kadar, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.